إنما الناس قضايا وقيم والحضارات نماء وبناء وشباب بهدى الله التزم زارع الخير وصان الوطن والرجولات مدى الدهر همم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ada daurah janais, yaitu pelatihan mengurus jenazah. Di mana nih? Di Rumah Cintaku Sahabat Quran Bandung, Jawa Barat, yang diselenggarakan oleh Rumah Cintaku Sahabat Quran Bandung dan Yayasan Arah Asarobani Hakiki bersama tim Cintaku. Siap? Ini berlaku untuk jenazah yang berumur 7 tahun ke atas yang sudah balik juga. Ya. Yang jelas pertama dia intinya tujuannya mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perutnya. Kemudian cara kedua adalah mewudukannya seperti wudu sholat. Nah, alhamdulillah kita udah sampai nih. Di dalam lagi ada penjelasan tentang pengurusan jenazah yang dijelaskan oleh Ustadz Sudirman SAG. Haram hukumnya menembok kuburan. Artinya membuat tembok atau bangunan di atasnya. Tidak boleh pula menulisnya, duduk di atasnya, menginjaknya, atau bersandar daripadanya. Karena Rasulullah SAW melarang perbuatan tersebut. Dalilnya dalam riwayat Muslim. Baik, kita mulai ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ini kita peragakan tujuannya supaya kita mendapat bekal atau ilmu untuk mengurus jenazah. Tadi sudah kita pelajari bahwasanya yang dibutuhkan dari memandikan jenazah itu sebenarnya cukup simpel, yaitu daun bidara. Ini pun kalau ada Pak ya, daun bidara, kemudian kapur barus. Nah, kapur barus ini yang langsung diucapkan oleh Nabi terakhir memandikan pakai kapur barus. Adapun bidara itu kalau ada kata Nabi SAW, kalau mau dicampur silahkan, kalau tidak maka tidak mengapa. Ya, enggak punten banyak. Nah, ditutup. Nah, ini ditutup. Ini ditutup karena menurut jumhur ulama kan aurat lelaki ya itu dari surah, dari pusarnya sampai ke lututnya. Jadi kita tutup ya untuk menjaga kehormatannya. Nah, cara pertama bagaimana tadi ikhwan? Yaitu diangkat. Nah, ini diangkat ya. Ini sambil disiramkan air. Sambil diusap-usap, agak ditekan sedikit tapi jangan banyak. Ini seakan-akan ini memang sudah nggak ada celananya ya, udah benar-benar nggak ada. Ya, kita tidak melihat karena memang dijaga aibnya. Cukup kita bersihkan. Ya, bersihkan itu kemaluannya. Ya, kemaluannya dibersihkan. Dibaringkan. Nah, kemudian untuk ke duburnya caranya adalah dengan dimiringkan sedikit. Nah, kiranya sudah bersih ya, bersih semua, alhamdulillah, beres. Nah, kemudian selanjutnya apa, ikhwan? Yaitu berwudu. Jadi wudu dulu. Dari apa? Kanan dulu, mana kanannya? Nah, kanan. Ya, mau berapa kali? 2 atau 3? Boleh. Ya, 3 kali. Kalau kumur-kumur jangan dimasukkan ya. Wah, gawat nanti. Ya, jadi bagaimana tadi caranya? Di sela-sela pakai jari ke ke mulutnya ya, ke bibirnya dulu. Kemudian dibuka sedikit hidung. Nah, jadi digosok-gosok saja hidungnya. Nah, kemudian setelah itu apa? Muka ya, dibasuh saja ya. Nah, sikut dulu ya. Sikut. Nah, kemudian tangan kiri, tolong Pak ini Pak. Nah, ini rambut seperti ini. Kemudian apa? Telinga. Ya, bersihkan telinga. Setelah terakhir apa? Kaki. Nah, udah. Kemudian seperti mandi janabah, yaitu apa? Keramas ya. Dikeramasin. Dikenain semua apa? Ya, bun-bunnya, rambutnya. Ya. Nah, sudah itu apa? Baru kita mandikan. Nah, mandikan ini kali pertama kita mulai dari yang kanannya.
Betul ya? Berarti agak digeser ke kanan sedikit. Supaya yang tengahnya ini kena ya. Supaya yang tengahnya ini kena. Ya, digosok-gosok di sela belakangnya supaya kena semua. Nah, semua kirinya. Ya. Ya. Nah, ini baru satu kali. Semua juga sama ininya kena ya semuanya. 1 kali. Maunya 3 kali ya. Berarti ke kanan lagi. Kanan. Ini yang kali kedua. Terakhir kata Nabi yaitu dengan kapur barus. Ya ini. Nah, kapur barus. Ya, kanan dulu yang terakhir. Selesai. Alhamdulillah. Kumaha jenazah? Ya. Ustaz, ini ada pertanyaan, Ustaz. Kalau misalkan jenazahnya ada gigi palsu. Betul. Betul. Iya. Gimana, Jadi hukumnya ketika ada sesuatu yang masih ada melekat di badannya, usahakan dicopot semua. Jikalau memang tidak bisa atau lupa, tidak mengapa. Karena tidak ada larangan yang memerintahkan, tidak ada juga larangan yang melarangnya. Ini kan masih ketutup auratnya ya. Ya. Nah, misalkan ada yang mau mencium ya. Boleh. Nabi SAW kan juga dicium oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dicium dulu sebelum dikafani ya. Nah, bagian kanan dulu kan? Nah, selesai kan kanan kan? Kemudian di bagian kiri. Nah, ya itu kalau mau diikat silahkan. Ikat aja bebas, Ustaz. Iya, bebas. Kemudian yang bagian kiri. Kita mulai dari yang kiri. Ya. Mulai dari yang kiri. Nah. Ke kanan. Ciri keus atau Nah ya. Nah, terakhir usahakan memang yang terakhir ini agak lebar, Pak ya. Karena ini yang terakhir untuk menutup seluruh badannya. Pas. Oh ya, pas ya. Nah, pas. Nah, dihitung saja ini, diperkirakan berapa kaitan kira-kira butuhnya. 1, 2, misalkan ya, 3, 4, 5 misalkan, atau 6. Ya. Tali dulu ya tadi teh. Baik, udah. Sekarang waktunya kita sholat. Bismillah. Ini disolatin. Iya. Nah, ini bagian kepala. Jadi kita sejajarkan dengan kepala karena jenazahnya laki-laki ya. Ingat tadi sunnahnya adalah 3 saf. Ya, walaupun jumlahnya sedikit, yang penting 3 saf. Iya gitu. Baik, sudah 3 saf. Ya, ini laki-laki. Kalau perempuan di mana? Di tengah, di perutnya. Imamnya saja. Cukup mengikuti imam seperti sholat biasa. Ya. Ya. Sholat jenazah berapa takbir? 4 kali takbir. Tanpa sujud, tanpa ruku. Ya. Jadi cukup berdiri saja. Baik, kita mulai ya. Bacaan pertama apa? Kedua? Ketiga? Iya, ampunan atas si mayit. Keempat, taslim, salam. Khalas, tamam? Sahabat muslim, sekarang bersama kita Abah Iwan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Kumaha damang Bah? Alhamdulillah sehat. Masya Allah ya. Abah Iwan ini adalah salah satu warga peserta yang ikut daurah jenazah. Dan beliau sebagai simulator atau peraga jenazah. Jadi mayat ya Bah ya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit sama Abah. Tadi saya lihat Abah dimandiin, disiram air, dibungkus kain kafan, disolatin. Itu gimana perasaannya Bah? Ya, perasaannya ada sedikit gimana. Mati itu begini. Deg gitu. Torok-tok tuh aduh kumaha gitu. Disiram air kapu barus. Saya tidak ngedeg sini, tapi udah nggak bisa orang lain teh pada gak mau siapa lagi gitu dah. Masya Allah. Maksakeun. Maksakeun. Biar ada yang diperagakan nih Bah ya. Biar acara ini tidak lancar gimana. Saya tidak turut membantu gitu. Iya. Ketika dibungkus kain kafan 3 lembar, gimana Bah? Dibikin pocong beneran tuh? Gimana Bah? Abah teh takut ada ya. Takutnya apa Bah? Ya takut kayak mati beneran gitu. Padahal bohong kan. Iya. Praga ya. Iya. Tapi dari itu dari takut-takut itu jadi
tafakur diri lah. Wah. Kita. Nah, ini nih yang penting juga sahabat muslim. Apa hikmah yang bisa diambil, Bah, dari simulasi tadi, Bah? Jadi jenazah Abah dimandikan, dikafani dan disolatkan. Tafakuh diri tadi, Bah. Gimana, Bah? Iya, tafakur diri itu biar masih dekat dengan Allah teh kitunya kita teh mau berbuat satu dosa teh kita teh bakalan mati geningan kita bakal maut. Terima kasih, Abah. Barakallah. Semoga tetap semangat ya, Bah, beribadah. Amin. Dan menjadi pengalaman tersendiri Iya. buat diri Abah Iwan dan buat yang lainnya. Iya. Jadi sunatnya dari belakang dulu ya, bawah. Nah, dari bawahnya. Dan disunahkan juga yang turun ke bawah, yang menyambut, mengambil jenazah, meletakkannya yang tidak berhubungan dengan istrinya. Nah, Kepala dulu ya. iya, kepala dulu. Nah, itu arah kiblat ya, berarti ke sana dia. Arah kiblat. Dibuka dulu, boleh dibuka, ya. Nah, kemudian dibaringkan ke arah lahatnya sana. Dia ditutupkan. Nah, ini dengan batu bata. Kalau kita bisa dengan apa tadi? Dengan papan, ya, papan ditutup supaya tidak ada celah, intinya mas, supaya tidak ada celah. Kak, itu kalau hukumnya apa ya kalau setiap kuburin soal di adanan itu? Pertanyaannya yang bagus. Jadi berkaitan dengan kuburan ini tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pensyariatan azan. Adanya perhatikan Pak. Adanya ketika lahir dan itu pun diperselisihkan oleh para ulama. Dalilnya ini hasan atau dhaif. Tapi ada yang menghasankan, maka silahkan diazankan. Adapun mayit ketika meninggal dunia, maka tidak ada dalil sekalipun, satupun. Bahkan mazhab pun Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, enggak ada yang mensyariatkan apa? Itu belakangan saja. Alhamdulillah, berakhir dengan ini, berakhir pula daurah jenazah kita. Yang mudah-mudahan pelajaran ini benar-benar bermanfaat. Amin untuk kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita dan memberkahi juga kehidupan orang-orang yang bersama kita, karena insya Allah kita sudah bisa mengurus jenazah. Ya, alhamdulillah sudah bersama kita panitia Daurah Janais Ustadz Rijal dan Kang Ian, Masya Allah. Ustadz Rijal, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Kang Ian sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita berbincang sedikit. Ustadz Rijal, ini tujuannya apa dibuat acara Daurah Janais di Rumah Cintaku Sahabat Quran Bandung? Silakan, Ustadz. Ya. Jadi dilaksanakan pengurusan jenazah sesuai sunnah ini tujuannya adalah yang pertama agar masyarakat yang berada di sekitar RCQ Sahabat Quran ini bisa tahu bagaimana cara mereka mengurus jenazah yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Begitu mungkin. Masya Allah, biar lebih paham ya, Ya, luar biasa. Tuh, saya lihat pesertanya cukup banyak. Berapa orang yang ikut nih? Kurang lebih pesertanya ada sekitar 20 orang atau 23 orang. Oh, subhanallah. Dalam waktu persiapan berapa hari, Ustaz? 1 minggu ya, Om Ian. 1 pekan ya? Ah. 23 orang, 20-an, luar biasa. Terus dapat sertifikat kayaknya ya? Iya, Kayak gimana, Om? Oh, begini, Masya Allah. Oh, ini ya? Oh, ini dia nih. Sertifikatnya ini ya? Ini sertifikatnya, Ustaz Ya, ya? betul. Ini Dapat apa aja nih? Yang pertama dapat ilmu. Nah, iya yang benar, kedua, insyaallah. alhamdulillah kita pun berikan buku saku, Oh, buku panduan saku, ini iya. untuk bisa dimurojaah di rumah. Kemudian yang ketiga mendapatkan snack. Kemudian ada makan siang dan juga sertifikat. Makan siang juga? Makan siang juga. Kak. Kopi break. Kopi break betul sekali. Mas. Kolu ya? Kopi dulu. Nah, Biayanya berapa, Ustaz? gratis. Masya Allah. Masya Allah, barakallah, luar biasa, gratis. gratis. Dapat plus. Nah, Sertifikat makan gitu, ilmu yang penting ya. Betul. Oke, baik. Kemudian harapannya apa dengan ada penyelenggaraan Daurah Janais ini di Rumah Cintaku? Kami berharap dari panitia
terkhusus bagi para peserta yang sudah belajar di sini bisa mengamalkan ilmunya. Kemudian juga masyarakat di sekitar bisa tahu bahwa ternyata di RCQ Sahabat Quran itu bukan hanya tahfiz, mengaji Al-Quran, tapi kami pun ada dakwah sosial terkhusus untuk mengembangkan ilmu agama yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Masya Allah, luar biasa. Kang Ian, bagaimana kesan peserta yang ikut acara ini, Kang? Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, itu mereka sangat antusias sekali, terutama yang warga-warga sekitar sini. Sehingga kalau misalkan ada yang meninggal gitu, tidak harus menunggu, tidak harus menunggu orang lain. Gitu. Ya, Insya Allah. Bisa ngurus sendiri? Bisa ngurus sendiri. Kang Ian ini putra daerah asli, Sukamana, Majalaya, Bandung. Masya Allah. Baik, terima kasih. Ada lagi Ustaz Rijal yang disampaikan? Mungkin silakan. Pesan dari saya selaku panitia, insya Allah mohon dukungan dan doanya bagi kami RCQ Sahabat Quran agar bisa istiqomah dalam menjalankan amanah ini, terkhusus dalam mengembangkan ilmu Al-Quran dan juga dakwah sosial di daerah Sukamana ini. Baik, terima kasih Ustaz Rijal dan Kang Ian, barakallahu fikum. Kita melaporkan tim Cintaku TV dari Rumah Cinta Quran, Cintaku Sahabat Quran di Sukamana, Bandung, Jawa Barat. Insya Allah kita ketemu lagi. Kami tim Cintaku TV mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.